Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wada'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba bikuwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pinter. Wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemenang kancanan wong mati, sering bodoni. Gitu. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek. Iya. Wong mati gak tau bejo. Wong mati ra bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati ra tau bejo. Ya sudah. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar enggak jadi korban kama sayati sama kama takoddam. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Anak nabi, saya ini nabi. Biman zilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih gue wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya. Asal gak keterusan katut itu saja. Jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau ndak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau nggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi sabaqat tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya tidak pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar kira. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Men golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami masjid haram barang. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulat ya dilem, santri setengah bulat ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmahe dhewe-dhewe kata gitu. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji mbek wong ngono iku. Atine atos ya. Tapi Abdul Hasan Asadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar.
Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadili? Siapa yang nggak tahu kewalian Sayyid Abdullah Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering, sudah ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja nggak pernah susah. Nggak pernah susah. Ya. Bapak saya itu khasnya nggak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut tuh sih guyon kalian. Dia seneng, dia happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Aduk mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ke zat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Jika Nabi Isa keclok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus kaya ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah, diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kulo ditampi boten, ya Sayyid Abdul Hasan Asyadili, gak usah mikir ngono, ditegir sujud wis luar biasa. Orang geruang ditegir sujud, gak usah mikir ditompo ta ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tawar. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus mlebu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau mazhab Abdul Hasan Asyadili enggak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Itu cerminan Syadiliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadiliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fakir marah-marah tapi rubah gedang, wes rubah gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ora prestasi semoga-moga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara Gus Ali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kamasalin nuh isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina dayara, sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanif. Pondok-pondok itu tak sertifikat.
Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kol gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngono iku nek ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, dadi distandarkan. Pokoknya anggere gak ana takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau nggak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab yang ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didawi Badullah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat, terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah, wa syauqon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat, dibagi sekian menit, terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita terawih, 20 menit, 20 rakaat, dibagi sekian, kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW ngendikan, wa qurratu aini fis sholat. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi ya mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok tok tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunya, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kabeh. Sing ra bulet mok sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut as-sholat rohatul mu'min. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saja ya Allah, di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani masukkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radhiyakalaka ahlan. Sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fiqih itu Usulul Fiqih. Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak
Nabi apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil ini katanya Ghazali katanya. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, orang Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu keambiyai bani apa? Israel. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu nggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki iso nakal katanya. Mas Pesai sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukre ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya. Nah ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Nah ini sesi kedua, mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Syed Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya letani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ila tullab. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zadul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun, kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh napa boten? Terima kasih sudah menonton.